melanjutkan materi kami yaitu tentang epistemologi ekonomi Islam. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Fazira Maharani dengan NIM 2016010131 dan rekan saya Silvi Feriska dengan NIM 2016010084. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Selanjutnya, metode epistemologi. Empirisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Dengan empirisme, aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahan empirisme cukup banyak, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, indera terbatas. Yang kedua, indera menipu. Dan nomor 3, indera dan objek sekaligus, serta objek yang menipu. Selanjutnya, metode rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, temuannya diukur dengan akal pula. Dicari dengan akal ialah dicari dengan berpikir logis. Selanjutnya, metode positivisme. Metode positivisme adalah suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang aktif, berdasarkan pada dasar empiris atau pengalaman. Sedangkan pengalaman adalah sesuatu yang sudah dikaji atau diteliti. Pada dasarnya juga metode ini meyakini bahwa pengetahuan yang paling benar adalah dari pengalaman, maksudnya pengalaman yang berdampak positif dalam dunia pendidikan ataupun yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Feriska dengan NIM 2016010084. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fazira Maharani. Materi selanjutnya yaitu bagian epistemologi ilmu pengetahuan, observasi, dedukasi, dan induksi. Epistemologi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 bagian yaitu 1. Observasi, ialah upaya untuk melihat, mengamati, dan mengevaluasi kenyataan yang ada, kemudian menetapkan asumsi, klasifikasi, abstraksi, hakikat, tipe, ideal dengan menunjukkan generalisasi. Yang kedua, dedukasi, ialah membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini diantara suatu kelompok sesuatu. Dan yang ketiga yaitu induksi, ialah membicarakan tentang penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan kasus. Dan materi yang selanjutnya epistemologi Islam. Epistemologi Islam yang seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang hukum Islam sebagai objeknya. Epistemologi yang telah tumbuh sejak ratusan tahun silam kini berada pada posisi perkembangan yang semakin menggairahkan. Dalam perspektif epistemologi Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu non-agama. Ilmu adalah ilmu. Ia berasal dari sumber yang sama, kemudian berkembang sesuai
dengan wilayah objeknya masing-masing, baik menyangkut objek material maupun objek formal. Baik, materi yang terakhir yaitu G. Ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ijtihad penggunaan rasio adalah sumber ilmu berikutnya. Ilmu ekonomi Islam memiliki akar teologi, tetapi ia bukanlah kajian yang mendalam tentang teologi dan memang bukan bagian dari teologi. Ilmu ekonomi Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan fikih dan perundang-undangan Islam, terutama subjek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia atau muamalah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.